السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين فليس لأحد أن يزيد فيه ما ليس منه. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع ويسر وحكم ودبر ونهى وأمر وأنعم علينا بنعم لا تحصر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله هو بشر كالبشر بعثه رحمة للعالمين أرسله ليطاع ويتبع لا لتخالف سنته ويزاد فيها ويبتدع. فلا يستقيم إيمان عبد به حتى يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر ويجتنب ما عنه نهى وزجر من المعاصي والبدع الجالبة للخطر. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين التزموا سنته ووقفوا عند هديه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta dengan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Suatu siang di awal bulan Syawal tahun 3 Hijriah di sekitar Bukit Uhud, manakala pasukan kaum muslimin terdesak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperosok ke dalam lubang perangkap yang digali oleh musuh. Kaum musyrikin berbondong-bondong menyerbu beliau. Para sahabat yang jumlah mereka saat itu sangat sedikit menyadari betul bahaya besar yang sedang mengancam nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun segera menjadikan tubuh sebagai benteng hidup untuk melindungi jiwa sang kekasih sallallahu alaihi wasallam dari serbuan ganas kaum musyrikin. Tujuan utama satu-satunya adalah bagaimana menyelamatkan kehidupan sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat terancam. Tidak ada di dalam lembaran sejarah peperangan beliau manapun kondisi segenting saat itu. Pasukan berkuda dan tentara kaum musyrikin dengan beringasnya dan dengan penuh nafsu berusaha merangsek maju
untuk menghabisi nyawa musuh terbesar mereka, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat itulah Panglima besar kaum muslimin Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kekuatan dan kehebatannya. Dengan penuh keberanian bagaikan singa, beliau menghadang serbuan buas kaum musyrikin. Dibantu beberapa sahabat yang melindungi beliau. Mereka bagaikan batu karang tegar nan keras dan kokoh di tengah benturan badai ombak lautan. Para sahabat sudah tidak mempedulikan lagi keselamatan jiwa sendiri. Yang ada di benak adalah bagaimana tangan-tangan kotor para musuh Allah tidak lagi menyentuh jasad Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, para sahabat habis-habisan menunjukkan pembelaan dan pengorbanan mereka. Sebuah dedikasi, sebuah pengorbanan yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah peperangan manapun di dunia ini. Mereka semakin rapat, membuat benteng hidup dengan tubuh mereka. Setiap muncul celah di benteng itu, karena gugurnya salah seorang dari mereka, detik itu juga celah tersebut segera ditutup oleh sahabat yang lain. Demikian kejadian itu berulang kali. Dengan penuh ketegaran, mereka menjadikan tubuh sebagai pagar hidup yang melindungi sang kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak ada seorang pun di antara kaum musyrikin yang mampu melukai lagi jasad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedikit pun. Abu Dujanah radhiyallahu anhu, salah satu benteng hidup tadi, menjadikan punggungnya sebagai tameng yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sabetan pedang, hujan anak panah, dan tikaman tombak. Walaupun puluhan anak panah menancap di punggungnya, beliau tidak bergeming sedikit pun dan tidak menghiraukan sakitnya luka-luka yang menganga itu. Yang ada di hatinya adalah, bagaimana aku bisa menghindarkan kekasihku dari kejahatan para musuh Allah. Allahu Akbar. Begitulah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan kepada kita, potret pembuktian kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, mengapa para sahabat begitu tegar menghadapi serbuan musuh-musuh Allah? Mengapa mereka menganggap nyawa sendiri murah saat dituntut untuk melindungi nyawa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena mereka memahami betul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Mereka paham betul sabda Nabi SAW, kalian tidak akan dianggap beriman hingga diriku
diri Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih engkau cintai daripada orang tua kalian sendiri, anak kalian sendiri, bahkan seluruh manusia yang ada di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mereka bukan hanya sekedar mendengar dan memahami hadis ini, akan tetapi hadis ini telah merasuk ke dalam relung jiwa mereka. Sudah mendarah daging. Begitulah manakala cinta telah tumbuh subur di dalam hati sanubari seorang hamba. Mereka bukan sekedar mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan tanpa memahami maknanya yang sangat dalam. Namun mereka telah mengejawantahkan di dalam kehidupan sehari-hari seluruh konsekuensi dari dua kalimat syahadat yang mulia itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin akan timbul pertanyaan yang berkecamuk di dalam jiwa. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita yang hidup ratusan tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara kita mengekspresikan kecintaan kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah gerangan pertanda yang bisa membedakan antara cinta sebenarnya kepada Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam dengan sekedar klaim cinta? Pertanyaan itu telah dijawab oleh para ulama Islam ketika mereka menjelaskan makna wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arti dari aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa artinya? Mereka mengatakan ta'atuhu fima amar. Yang pertama, mentaati apa yang diperintahkan oleh beliau. Wa tasdiquhu fima akhbar. Yang kedua, mempercayai apapun yang diberitakan oleh beliau. Wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Menjauhi, yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan yang keempat, beribadah kepada Allah dengan tuntunan yang diajarkan oleh beliau. Penjabarannya sebagai berikut. Poin yang pertama, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertanda pertama bukti kecintaan sejati kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh." Apa yang disampaikan Rasul kepada kalian, terimalah. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Kepatuhan ini merupakan salah satu ciri keimanan yang sejati. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu." Sesungguhnya kaum mukminin apabila mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka,
Maka jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang akan meraih keberuntungan. Al-Quran surat An-Nur ayat 51. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mengotak-atik apalagi menolak perintah Rasul SAW dengan logikanya. Juga tidak akan enggan untuk mengamalkan perintah beliau karena terbawa arus kebanyakan orang yang ada di sekitarnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pertanda yang kedua, mempercayai berita-berita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Baik itu berupa berita yang telah terjadi di masa lampau ataupun yang akan terjadi di masa mendatang. Berita masa lalu contohnya adalah kisah para nabi dan rasul sebelum beliau SAW dan yang serupa. Sedangkan berita masa datang, contohnya seperti kejadian tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka dan yang semisalnya. Kita wajib mempercayai itu semua. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasul SAW mutlak wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berdasarkan hawa nafsu, namun tidak lain adalah wahyu dari Allah yang diberikan kepadanya. Al-Quran surat An-Najm ayat 3-4. Lihatlah bagaimana derajat yang sangat tinggi berhasil diraih oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa gelar As-Siddiq selalu menempel di nama Abu Bakar? As-Siddiq artinya adalah yang sangat yakin dan percaya. Kenapa beliau mendapatkan gelar tersebut? Karena beliau selalu beriman dengan total kepada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau selalu mempercayai seluruh perkataan Nabi SAW tanpa ada keraguan sedikit pun. Sidang Jumat yang berbahagia. Pertanda yang ketiga, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Apapun yang dilarang oleh agama kita pasti akan mendatangkan keburukan di dunia maupun di akhirat, kita sadari atau tidak kita sadari. Larangan terberat seperti kesyirikan, kekufuran, hingga larangan-larangan berat lainnya seperti zina, judi, mabuk, riba, durhaka kepada orang tua dan yang semisalnya. Walaupun sebagian perbuatan terlarang tersebut mungkin nampaknya bisa menghasilkan income, pendapatan besar untuk negara, untuk daerah, untuk pribadi, sejatinya itu hanyalah fata morgana belaka. Dana yang didapatkan dari perbuatan dosa akan sirna dalam sekejap mata, bablas tanpa bekas, bahkan menyisakan kesengsaraan dan penderitaan tak terperikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, la yastawil khabithu wat thayyib. Tidak akan pernah sama antara yang baik dengan yang buruk, antara yang bersih dengan yang kotor,
antara yang suci dengan yang najis. Walau a'jabaka kathratul khabith, walaupun sesuatu yang kotor dan banyak itu membuat hatimu tertarik. Fattaqullaha ya ulil albab. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia-manusia yang berakal sehat, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan meraih keberuntungan. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 100. Nafa'anillahu wa iyyakum bihadyi kitabih wa bisunnati nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القوي المتين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Jumat rahimakumullah. Pertanda yang keempat, pertanda kecintaan sejati kepada sang Nabi SAW adalah beribadah dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang terbaik untuk kalian. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sebuah ayat yang begitu sering disampaikan di mimbar-mimbar oleh para khatib dan muballigh, sehingga ayat itu terasa begitu akrab di telinga kita. Akan tetapi yang perlu untuk digarisbawahi, yang perlu untuk menjadi catatan kita semua, sudahkah kita benar-benar mempraktekkan ayat tadi dengan baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya suri teladan kita dalam berakhlak, namun beliau juga suri teladan kita dalam berakidah dan beribadah. Tidak boleh mengamalkan ayat di atas secara parsial. Belum cukup sekedar mengajak umat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal akhlak, namun juga harus mengajak mereka untuk meneladani beliau dalam permasalahan akidah, ibadah dan seluruh aspek kehidupan. Maka mulai saat ini, mari kita koreksi kembali amalan dan keyakinan kita. Sudahkah seperti yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau hanya sekedar ikut-ikutan apa yang diwariskan oleh nenek moyang? Apabila ada landasannya dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah dengan penuh keyakinan. Namun apabila tidak, maka dengan sepenuh hati pula kita tinggalkan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengaruniakan taufiknya kepada kita semua, agar bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan sejati dan hakiki. Allahumma amin. Hada. Wa qad nadabakum rabbukum lis-salati was-salami 'ala an-nabiyyil mujtaba war rasulil mustafa. فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.